dari www.katadata.co.id, organisasi perburuan internasional melakukan survei mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap 571 usaha mikro, kecil, dan menengah. Survei dilakukan pada 6-24 April 2020 terhadap UMKM yang tersebar di Indonesia. Responden sebagian besar merupakan perusahaan formal, yang hasilnya sekitar 70% UMKM menyatakan berhenti produksi akibat COVID-19. Sebagian besar pengusaha mengatakan berhenti produksi untuk sementara karena terjadi penurunan pesanan selama pandemi corona. Sekitar 63 UMKM menghentikan dan meminta karyawannya untuk cuti berbayar atau tidak berbayar. Selain itu, ada pula karyawan UMKM yang telah terdampak pemutusan hubungan kerja. Sebanyak 90% responden disebutnya menghadapi masalah arus kas akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 4 dari 5 perusahaan atau 80% responden mengakui pendapatannya menurun tajam. Seiring gangguan usaha dan pembatasan pergerakan, 64% perusahaan mengalami kekurangan pasokan bahan baku, sedangkan hampir 2/3 atau sekitar 66% menghadapi masalah dengan pengiriman produk jadi. Survei juga menunjukkan pengusaha berupaya untuk mengatasi dampak wabah. Sebanyak 35% responden berupaya mendiversifikasi saluran penjualan atau pemasaran, penjualan dan pengiriman secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap berbagai sektor bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu virus corona. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang lebih dikenal dengan virus corona adalah virus jenis baru di mana virus ini menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, anak muda, anak-anak, ibu menyusui, maupun ibu hamil. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Dan virus ini sudah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menyebabkan infeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Ada juga yang bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti paru-paru atau pneumonia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 pada sektor bisnis. COVID-19 merupakan pandemi di dunia. Perilaku konsumen pada berbagai sektor bisnis berubah. Konsumen sangat berhati-hati dalam melakukan konsumsi dan menjaga dirinya untuk tetap bertahan dan terlindungi dari COVID-19. Tidak hanya bisnis perusahaan besar yang terdampak coronavirus, UMKM juga menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup hebat akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun beberapa dampak akibat dari coronavirus bagi UMKM, yang pertama adalah penurunan aktivitas jual beli. Anjuran social distancing demi menghindari penularan virus corona lebih luas, sedikit banyak turut andil menurunkan aktivitas jual beli di tengah masyarakat. Perubahan perilaku konsumen dalam melakukan jual beli menjadikan para pelaku usaha mampu beradaptasi dan bertransformasi mengikuti perubahan pembelian konsumen akibat COVID-19. Dampak yang kedua, yaitu bahan baku sulit didapat, di mana kendala bagi para UMKM adalah sulitnya mencari bahan baku, apalagi dari bahan baku yang berasal dari luar negeri atau impor, serta tingginya harga bahan baku dapat memengaruhi penentuan harga jual produk. Dampak yang ketiga adalah distribusinya terhambat.
Menurut data Asosiasi Tol Indonesia, biaya distribusi lalu lintas harian rata-rata seluruh jalan tol di Indonesia mengalami penurunan 40-60% sejak awal Maret 2020. Ini akibat dari PSBB dan social distancing untuk pencegahan COVID-19. Terhentinya aktivitas distribusi tentu sangat merugikan pelaku bisnis UKM dalam mencari cara mendistribusikan produk, terlebih bagi UKM yang mulai memperluas pasar hingga jangkauan luar daerah atau bahkan lintas pulau. Di sini saya akan menjelaskan poin C mengenai upaya pemerintah bangkitkan UMKM. Pemerintah terus melakukan cara agar menyelamatkan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Terdapat beberapa program pemerintah sebagai upaya membantu UMKM akibat dampak dari COVID-19, diantaranya yang pertama yaitu bantuan sosial atau bansos yang berisikan program keluarga harapan atau PKH, paket sembako, bisnis tunai, bantuan langsung tunai atau BLT, pembebasan dan pengurangan tarif listrik dan kartu prakerja. Yang kedua yaitu insentif perpajakan bagi umum. Program ini menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5% sampai 0% selama periode 6 bulan, dimulai dari April sampai September 2020. Yang ketiga yaitu relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program yang meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga dari para penerima KUR atau kredit usaha rakyat, UMI atau kredit ultra mikro, PNM Mekar atau permodalan nasional madani membina keluarga sejahtera, LPDP atau lembaga pengelolaan dana bergulir, hingga penerima bantuan permodalan dari berbagai kementerian. Yang keempat yaitu perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Satu program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah. Yang kelima yaitu pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM. Utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi COVID-19. Pemerintah juga akan berfokus pada produk dan jasa UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian dan lembaga yang berkoordinasi dengan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah, disebut juga LKPP, untuk memasukkan UMKM dalam e-katalog. Pemerintah juga akan meluncurkan pasar digital dengan menggandeng Kementerian BUMN. Bagi UMKM ialah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Di samping itu, bagi Kementerian BUMN, platform tersebut akan membantu monitoring belanja BUMN pada UMKM. Di Jawa Tengah sendiri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantu warganya untuk mempromosikan barang jualannya dengan menyediakan lapak ganjar untuk warga Jawa Tengah dalam mempromosikan barang jualannya agar terjual dan laris. Strategi ini direncanakan Pak Ganjar untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil di tengah pandemi COVID-19. Yang B, yaitu tips bagi UMKM agar dapat bertahan dan produktif di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 nyatanya memang mempengaruhi sektor perekonomian, tak terkecuali UMKM. Terdapat beberapa cara UMKM dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19, yaitu yang pertama melakukan inovasi. Membuat inovasi produk berdasarkan kebutuhan adalah salah satu strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Buatlah produk berdasarkan tren pasar dan kebutuhan masyarakat, serta tetap memperhatikan standar kualitas produk. Para pelaku UMKM juga harus beradaptasi dan bertransformasi dalam melakukan penjualan secara online. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan seperti: yang pertama, melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, dan Twitter.
Yang kedua, melakukan promosi dengan mendaftarkan usaha dan bekerja sama pada marketplace besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Yang ketiga yaitu melakukan promosi melalui blog pribadi bisnis dengan menerapkan strategi SEO yang merupakan cara dalam meningkatkan traffic untuk kunjungan web sehingga konsumen dapat mengetahui produk melalui website. Yang keempat yaitu mendaftarkan usaha produk dalam aplikasi layanan pembelian konsumen seperti GoFood dan GrabFood guna mempermudah konsumen memesan produk dan mengetahui produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu membuat jurnal online. Dengan membuat jurnal online, semua penagihan dan pembayaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus bertatap muka. Dokumen penagihan atau pembayaran dari pelanggan bisa dicek langsung lewat banyak jaringan seperti email atau WhatsApp. Dengan menggunakan jurnal online, maka cash flow pun tetap terjaga. Yang selanjutnya yaitu perencanaan anggaran. Pelaku bisnis juga perlu memperhatikan bagian keuangan dengan memastikan cash flow dapat dikelola secara optimal dan baik. Rencanakan ulang pendapatan dan anggaran biaya yang dikeluarkan serta selalu memonitor transaksi bisnis di mana bisnis yang dijalankan dilakukan melalui daring di saat pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu cek persediaan barang. Cek status persediaan barang secara berkala dan real time. Dengan selalu mengetahui stok barang, kebijakan dan strategi sebelumnya dapat diambil dengan tepat dan disesuaikan dengan stok yang ada maupun yang akan ada. Selain itu, pemilik bisnis UMKM juga bisa merencanakan ulang anggaran modal yang diperlukan untuk bisnis sehingga mampu mengoptimalkan kebijakan strategi yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu mencari substitusi bahan baku. Pelaku UMKM dapat mencari bahan baku produksi dari bahan lokal. Meskipun tidak memiliki kualitas yang sama, tapi hal ini bisa menjadi nilai tersendiri bagi UMKM karena menggunakan sepenuhnya produk lokal. Jika harga jauh lebih mahal dibandingkan bahan baku impor, coba negosiasi dan berikan argumen bahwa jika harganya sama, maka pemasok bahan baku tersebut menjadi pengganti pemasok bahan baku meskipun pandemi telah berakhir. Yang selanjutnya yaitu memperluas pangsa pasar. Memperluas pangsa pasar tidak hanya dengan membuka cabang baru, namun tetapkan sistem dropshipper dan reseller agar banyak yang mempromosikan produk sehingga banyak masyarakat yang mengenal produk melalui sistem promosi yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu memaksimalkan layanan pengiriman hari yang sama. Bisnis UKM di jalur daring harus dibarengi dengan kebutuhan layanan logistik. UMKM dapat memanfaatkan layanan pengiriman dalam hari yang sama agar produk kita bisa diterima secara cepat oleh konsumen. Yang terakhir yaitu memaksimalkan program dari pemerintah untuk UMKM. Pemerintah terus mencari cara agar menyelamatkan sektor UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Dengan beberapa program yang sudah ditentukan, UMKM di Indonesia dapat menjaga keberlangsungan usahanya. Maksimalkan program yang diberikan agar usaha yang dijalankan tetap berjalan dan tetap produktif. Meski kita tengah berada di suatu kondisi pandemi COVID-19, jangan serta-merta mematahkan semangat untuk berusaha. Tetap semangat dan selalu produktif dengan siap beradaptasi, melakukan inovasi dan memanfaatkan program-program yang diberikan oleh pemerintah. Ingat, kamu tidak sendiri. Mari berjuang bersama dan tetap berdoa kepada Yang Kuasa. Jangan berhenti untuk membangun kesuksesan, karena kita tidak pernah tahu akan rencana Tuhan yang baik untuk kita. Jika kalian ingin memulai bisnis, terdapat beberapa peluang bisnis yang dapat dijalankan di tengah pandemi seperti ini. Buatlah usaha atau produk yang menjadi kebutuhan masyarakat dan sedang menjadi tren di pasar. Berikut ada beberapa peluang bisnis di tengah pandemi. Di antaranya yaitu masker, minuman tradisional, sepeda dan aksesorisnya, frozen food, cemilan, jasa desain grafis, serta konten kreator. Khusus warga di Jawa Tengah,
Para pelaku usaha dapat mempromosikan produk dengan mengikuti program pemerintah dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, di mana beliau membantu warganya untuk mempromosikan barang jualannya dengan menyediakan lapak ganjar untuk warga Jawa Tengah dalam mempromosikan barang jualannya agar terjual dan laris. Strategi ini direncanakan Pak Ganjar untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil di tengah pandemi virus COVID-19. Syarat untuk mengikuti lapak Ganjar adalah sebagai berikut. Pertama, iklan atau promo tersebut hanya untuk usaha kecil dan menengah di wilayah Jawa Tengah. Kedua, produk harus buatan sendiri dan bukan dari menjual ulang barang atau reseller. Ketiga, unggah dalam Instastory dan tag akun @ganjarpranowo dengan menggunakan hashtag lapak ganjar.